Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat duhur rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di antara keagungan bulan Ramadan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga Al-Quran yang agung ini ketika diturunkan di bulan Ramadan pun menjadi bulan yang paling agung. Bahkan dikatakan malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, pemimpin para malaikat, karena dialah yang membawa Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penghulu para nabi dan rasul, nabi yang paling mulia, karena beliaulah yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Begitu juga malam di saat Al-Quran diturunkan menjadi malam yang paling mulia, yaitu Lailatul Qadar. Demikian halnya dengan kita, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menjadi manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang terbaik, maka jalannya adalah bagaimana kita memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Sudah sedekat apa kita dengan Al-Quran, terutama di bulan Al-Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum, yang terbaik di antara kalian bukan yang paling pinter retorika, bukan pula yang paling banyak hartanya, apalagi banyak istrinya, bukan juga yang tinggi jabatannya. Itu semua tidak terlarang, tapi itu bukan barometer keistimewaan, bukan ukuran bahwasanya orang ini baik, hebat. Tetapi yang terbaik kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah siapa saja yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu. Mulai dari belajar, yang paling dasar adalah belajar cara membaca Al-Quran yang benar. Belajar membaca Al-Quran ini bukan untuk anak-anak TPQ saja, Pak, tapi untuk kita semua. Masa yang ingin jadi baik hanya anak-anak? Tentu kita sebagai orang tua harus lebih dulu dan bahkan paling depan dalam kemuliaan ini. Maka ya, kalau di masjid ini ya ada kegiatan untuk belajar membaca Al-Quran, ataupun di masjid-masjid yang lain, ataupun di rumah Quran, tidak usah malu-malu. Malu itu, Pak, kalau kita mati terus nggak bisa baca Quran. Udah dikasih nyawa, sudah dikasih umur oleh Allah begitu lama, sampai puluhan tahun, mati masih belum bisa baca Quran. Ini yang seharusnya kita malu. Tapi kalau kita belajar membaca Al-Quran,
Meskipun masih salah-salah, katanya lisan ini, lidah sudah terlanjur kaku Ustadz. Harusnya bacanya ra, dibaca ra. Harusnya dibaca a, dibaca nga. Tidak apa-apa. Yang penting mau belajar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pemurah, Pak. Tidak kayak kita. Kita kalau kerjakan orang, mempekerjakan orang, orangnya ini enggak becus. Salah-salah kerjanya. Jangankan digaji, mungkin dipotong terus gajinya, lama-lama minus. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha pemurah. Orang yang belajar membaca Al-Quran masih salah-salah, masih kaku, masih kesulitan, itu sudah dikasih 2 pahala. Ada Pak di sini yang kerjaannya masih salah-salah, gajinya 2 kali lipat. Gajinya 2 kali, ada? Enggak ada, saya yakin. Kalau ada, boleh nanti dipasang di sana supaya teman-teman bisa ikut mendaftar, kan gitu Pak ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan aw man qara'a al-Qur'an wa huwa syakun alaih ayyatata'ta. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia kesulitan, terbata-bata, falahu ajran. Maka dia dapat 2 pahala. Pahala baca Al-Quran dan pahala kesabaran dia mau belajar. Coba. Dengan iming-iming yang seperti itu, apalagi di bulan yang agung ini, masa kita masih merasa tidak butuh. Padahal kita ini sangat butuh ampunan dan kasih sayang dari Allah. Membaca Al-Quran ini adalah salah satu sarana kita mendapatkan begitu banyak kebaikan. Orang yang mahir dengan Al-Quran, bacaannya bagus, tajwidnya benar, dia memahami maknanya, mentadaburi maknanya dengan benar, dan dia amalkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran itu levelnya bersama para malaikat. Ini sungguh sangat luar biasa. Yang standar saja Pak, kita baca Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Orang yang membaca 1 huruf dari Al-Quran maka akan mendapatkan 1 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10. Wala aqulu alif lam mim harfun. Wala aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Saya tidak katakan bahwasanya alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif lam mim itu udah 3 huruf, Pak. Berarti berapa? 30 kebaikan. Kalau ditukar dengan 30.000 kira-kira banyak yang mau atau tidak ini Pak? Semua mau, ya. Tapi ternyata Allah menyiapkan kebaikan yang jauh lebih mulia, jauh lebih istimewa, jauh lebih baik dari sekedar 30.000. Meskipun itu 30.000 pound sterling atau 30.000 dinar. Dolar masih di bawah kan ya, walaupun terkenal tapi lebih tinggi pound sterling. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, a'atu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kata Allah Azza wa Jalla, saya telah menyiapkan balasan kenikmatan di surga yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tak pernah didengar oleh telinga manusia, bahkan belum pernah terbetik dalam pikiran manusia. Artinya apa? Kalau kita menghayalkan dan memikirkan kenikmatan, keindahan, kemegahan, fasilitas apapun di dunia yang pernah kita lihat, yang pernah kita pikirkan atau kita bayangkan, itu tidak bisa menyaingi kenikmatan yang ada di surga. Karena nggak sampai di sana, Pak. Bahkan kalau hayalan kita sudah mentok, itu belum sampai ke levelnya surga.
Kesamaan antara nikmat yang ada di dunia dan surga hanya namanya saja, hakikatnya jauh berbeda. Maka seharusnya kita sebagai seorang mukmin di bulan yang mulia ini bersungguh-sungguh untuk mau belajar dan membaca Al-Quran serta mentadaburi dan mengamalkannya. Saya pernah baca, memang negara kita ini mayoritas ya, kalau di ranking untuk minat baca katanya kita termasuk rendah. Padahal setelah saya amati, kita baca itu Pak, luar biasa semangatnya Pak. Ternyata kalau saya amati, kita ini termasuk orang-orang yang rajin membaca, tapi sayang baca status. Ya, baca status, bangun tidur buka HP cek status. Ya. Cek medsos. Mau ke kantor buka lagi. Sambil sahur kalau sekarang ya, sebelumnya sambil sahur, sambil buka handphone, lihat status. Lihat medsos. Benar atau benar ini Pak? Benar ya. Jadi rajin baca kita Pak, cuman bacanya baca status. Sehari itu bisa berjam-jam. Bahkan kadang kita baca statusnya orang di medsos, scroll dari atas sampai bawah mentok. Anda telah membaca semua status terbaru. Apakah Anda ingin melanjutkan dengan membaca status lama? Iya kata dia. Yang lama masih diulang lagi. Tapi Al-Quran ngulangnya kadang sepekan sekali, itu pun yang dibaca surat tertentu. Ada yang baca surat Al-Kahfi, ada yang baca surat Yasin, Al-Baqarah atau yang lain. Padahal Al-Quran satu huruf saja begitu banyak keistimewaan dan kemuliaan yang kita peroleh. Tapi kita lebih sering baca medsos. Padahal tidak terlalu bermanfaat dan seringnya membawa madharat. Kemudian yang terakhir terkait membaca. Para ulama menjelaskan kalau kita baca Al-Quran, minimal kalau namanya membaca itu bibirnya harus bergerak Pak. Walaupun tidak bersuara. Misal saya baca. Dengar saya baca? Tidak dengar, tapi saya membaca dan bibir saya bergerak. Kata para ulama, bacaan yang masuk kategori membaca, hukum membaca itu minimal tadi. Bibirnya bergerak. Kalau kita buka Al-Quran kemudian kita pelototin begini, dibatin di dalam hati, ini enggak masuk kategori membaca. Artinya enggak dapat pahala membaca. Dalam sholat pun demikian. Kita baca Al-Fatihah harus dibaca, gerakan bibir minimal. Ya, bukan hanya dia membisu sambil membatin. Ini tidak masuk kategori membaca. Kalau yang dimaksud adalah membaca Al-Quran. Jadi ini perlu jadi perhatian kita. Karena sebagian saya pernah dapati orang baca Al-Quran, dia Masya Allah katanya khatam sekian kali. Ternyata setiap kali dia membaca dia hanya melototin saja. Dengan membatin. Ini tidak tepat. Baca itu minimal bibir harus bergerak sesuai bacaan. Meskipun tidak bersuara atau suaranya lirih. Dan baca Al-Quran Pak. Kalau kita capek, terutama Ramadan, bisa bahkan sambil baring tidak apa-apa Pak. Dibaca. Kita ini biasa baca sambil baring kan? Baca apa? Baca medsos. Sampai berjam-jam. Setengah jam, 1 jam sebelum tidur baca. Diganti Pak, baca Quran. Medsos ditutup dulu lah Ramadan, secukupnya saja. Cukupnya berjam-jam Ustaz, jangan. Ini bulan Quran. Bulan Quran. Marilah kita berusaha berlomba-lomba untuk menjadi orang yang terbaik dengan semakin mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Minimal 1 kali khatamlah dalam sebulan ini. Al-Quran 30 juz Pak. 1 juz kurang lebih 20 halaman. 20 ada yang 21 tapi rata-rata 20. Itu kalau 20 berarti banyak Pak, 1 hari 20. Kita buat jangan banyak. Kita sholat 5 waktu sehari. Berapa kali 5 waktu? Ya 5 kali kan 5 waktu. Ya. Sholat duhur. Sebelum sholat duhur Bapak baca 2 halaman. Setelah sholat duhur 2 halaman.
Asar pun demikian, sebelum dan sesudah masing-masing 2 halaman saja. Tidak usah lebih, 2 halaman saja Pak. Dan yang namanya 2, kalau dalam bahasa Arab ini belum masuk kategori banyak Pak. Dalam bahasa Arab bilangan itu ada 3. Mufrad atau tunggal, mutsanna 2, jamak itu 3 ke atas. Jadi kalau 2 saja kita sudah nggak mampu, terus kita mau cari kebaikan yang mana lagi? Ini kebaikan yang nggak perlu energi yang besar. Bahkan dahulu di antara sahabat ada yang mengatakan, lau tahurat aw salahat qulubukum ma syabi'tum min qiraatil Qur'an. Seandainya hati kita ini bersih, niscaya kita tidak akan pernah merasa kenyang membaca Al-Quran. Kita akan kurang dan pingin terus. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita kemudahan untuk menjadi ahlul Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dimanapun, kapanpun, di saat dia berjalan, di saat dia berdiri, duduk, petang, pagi, siang, malam, dan semoga kelak Al-Quran menjadi pemberi syafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.